Semua berawal dari dalam diri kita. Ada energi yang terpancarkan dari dalam diri kita yang membawa apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ke alam semesta. Dan alam semesta merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Kejadian-kejadian itu adalah manifestasi dari energi. Berawal dari dalam diri kita dan kembali ke dalam diri kita. Rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD. Baik-baik saja semuanya di sana kan? Saya selalu berdoa supaya Sobat RTD selalu rileks dan tenang, bisa mengatur perasaan serta pikirannya. Kuncinya adalah tenang. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekala. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai Here I Am. Disinilah saya, atau disinilah kita saat ini. Ini temanya mengenai perjalanan jiwa, soul journey. Dari ketika jiwa kita ada di tubuh ini. Awalnya itu adalah tidak terlalu jauh ke belakang ya. Tapi yang jelas jiwa kita ini, diri kita ini, yang kita lihat adalah fisik ini tentunya ya. Misalnya saya adalah ya fisik ini, mukanya ini, badannya ini, begitu. Begitu juga dengan Sobat RTD, pasti mengira dirinya adalah ya fisiknya saat ini. Tapi tidak. Sebenarnya kita itu adalah jiwa kita, bukan badan ini. Jiwa kita mengendarai badan ini, mengendalikan pikiran kita. Sebenarnya begitu. Nah, jiwa kita ini masuk ke dalam diri kita awalnya dari pertemuan antara percikan cahaya Tuhan di dalam diri dengan fisik. Jadi awal mula kita ada itu dari rahim ibu kita, pertemuan antara sel dari ibu dan bapak kita itu menghasilkan janin. Nah, ketika janin terbentuk di dalam perut, yang terbentuk pertama kali itu adalah pusat energi dasar. Nah, disitulah masuknya percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ketika dia sudah bertemu dengan fisik, baru kemudian ada tempat untuk jiwa masuk ke dalam badan, ke dalam janin itu gitu. Nah, ketika janinnya masuk, disitulah baru diri kita ini terbentuk. Nah, awalnya dulu di sana, ya oke lah, yang orang sering bilang akhirat begitu ya, di dimensi lain itu jiwa kita juga diberikan bukan ujian, diberikan pencocokan. Kira-kira dari banyak jiwa yang ada, dari banyak jiwa yang menunggu di sana, menunggu untuk bisa meningkatkan levelnya lagi, meningkatkan kedewasaannya lagi, atau dalam bahasa agama membersihkan dirinya lagi dengan cara masuk ke dalam tubuh manusia. Pembersihan jiwa ini atau pendewasaan jiwa ini atau peningkatan level ini hanya bisa atau hanya mampu terjadi ketika jiwa itu, kalau di sana disebut roh, tapi kalau di dalam diri disebut jiwa. Jadi jiwa itu adalah soul
yang memiliki fisik, yang mengendarai fisik. Tapi kok sudah lepas, itu disebut roh. Nah, di sana si roh ini, si jiwa ini, ya oke lah, semuanya jiwa ya. Jiwa ini itu dicocokin. Mana yang paling cocok, yang bisa ditempatin, fisik mana gitu. Dari DNA kedua orang tua, tentunya pasti ada juga kecocokan yang berasal dari DNA tadi. Bisa jadi leluhur kita dulu, dari pihak orang tua, dari pihak kita, dari pihak istri, itu mana yang paling cocok gitu. Pastinya juga ada keterkaitan juga begitu. Jadi tidak mungkin yang terlalu jauh lah yang bisa masuk gitu. Karena harus ada kecocokannya dulu gitu. Yang paling cocok yang bisa masuk ke dalam fisik tadi, ke dalam janin tadi gitu. Nah, di sana yang ngantri jiwa itu, roh itu banyak sekali. Lebih banyak roh di sana daripada yang di sini, daripada manusia yang ada di sini. Yang ada di dunia ini saat ini, di dimensi sekarang ini. Lebih banyak yang di sana daripada yang di sini. Dan ngantrinya juga untuk bisa ke dunia ini itu luar biasa sulit, luar biasa panjang juga gitu. Mungkin bagi yang punya kelebihan, yang nilai jiwanya luar biasa, beda di antara yang lain, itu akan jadi lebih mudah. Mungkin disebutnya reinkarnasi gitu ya, prosesnya gitu. Kembali ke dunia, memiliki tubuh fisik, memiliki pengalaman-pengalaman yang baru, yang bisa mendewasakan dirinya sendiri. Nah, sebelum masuk itu pasti sudah ada diberitahu sama petugasnya di sana bahwa ini cocoknya masuk ke tubuh ini gitu. Nah, ketika dicocokkan ya, ketika sudah dicocokkan, cocok, kemudian diberikan ini loh, kamu akan masuk ke dalam tubuh yang ini begitu. Itu juga diberikan gambaran, diberikan penjelasan seperti apa sih ya gitu. Kehidupannya nanti begitu. Itu sudah ada videonya begitu. Dan videonya kalau menurut pengalaman saya sih itu bisa detail, bisa tidak. Kalau kita bisa melihatnya secara jauh lebih lama, itu jadi sangat detail begitu. Tapi kalau hanya melihat sekilas-sekilas saja begitu, atau sekarang recall gitu melalui metode regresi, ini yang kelihatan mungkin hanya judul-judul atau chapter judul-judulnya saja gitu, judul babnya saja gitu. Tapi isi dari bab tersebut, dari sebuah buku kehidupan itu, detail-detailnya tidak terbaca begitu. Dan tidak banyak orang yang bisa membaca detail-detailnya begitu. Nah, di situ juga diberikan kesempatan oleh alam semesta ini. Oh ya, kenapa saya tidak sebut Tuhan? Karena Tuhan sudah memasrahkan alam semesta ini kepada adminnya. Adminnya, dia menciptakan admin, menciptakan admin yang mengatur segalanya, sistem semesta ini begitu. Diciptakanlah oleh Tuhan begitu. Sebuah sistem yang maha canggih, maha sempurna. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sempurna? Karena yang menciptakan juga sangat sempurna, maha sempurna begitu. Jadi alam semesta ini sudah maha sempurna, maha canggih juga begitu. Membawa sifat-sifat penciptanya. Dan ada petugas-petugas yang diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab untuk mengatur, untuk memelihara berjalannya alam semesta. Kepala departemennya sering disebut sebagai archangel atau maha malaikat begitu ya, atau maha menteri begitu. Kemudian bawahannya disebut angel begitu, atau malaikat begitu. Nah, mereka inilah yang tadi bertugas memberitahukan kepada kita bahwa nih, kamu bisa sekarang turun ke dunia, hidup, dapat tempat. Nih, tempatnya di sini, orangnya ini videonya, hidupnya nanti seperti ini gitu. Dan di situ juga kita diberikan kesempatan untuk
berkembang tentunya di koridor yang sudah digariskan juga begitu. Garisnya ini, dan kita juga diberikan kesempatan untuk berkembang, bisa ke kiri, bisa ke kanan begitu, sangat cair begitu. Itu karena kita diberikan fasilitas yang namanya free will atau kehendak bebas begitu. Itu bisa kita manfaatkan. Tapi sebebas-bebasnya pastinya itu juga sudah ada dalam koridor. Sudah ada dalam koridor yang dibuat oleh semesta begitu. Sudah direncanakan juga begitu. Kitanya aja yang membuat kita seolah-olah surprise bahwa akan terjadi sesuatu, sudah terjadi hal yang di luar rencana, itu bagi logika kita. Tapi bagi jiwa kita tidak. Semua sudah pasti terjadinya. Tapi bagi logika kita yang hanya tahu sedikit mengenai masa depan, itu pun dari analisa, dari kesimpulan yang dibuat oleh logika, dibuat oleh pikiran ini, itu makanya jadi surprise. Makanya jadi alhamdulillah dapat begini, dapat begitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Itu hanya pikiran saja, tapi kalau jiwa enggak, semuanya sudah pasti, sudah jelas gitu. Ini ya, jalannya begitu. Nah, kalau misalnya di situ digariskan kita turun, ya pasti turun. Tapi juga di situ digariskan suatu saat pasti ada naiknya juga, pasti ada naik dan turun yang membuat dia fluid, fluid itu cair, bisa ke kiri ke kanan, ya ada yang namanya kehendak bebas itu juga begitu. Di situ kita diperlihatkan kitab kita ketika sebelum mengisi diri ini. Dan itu nggak bisa protes, nggak bisa milih. Kalau bagi jiwa-jiwa yang nilainya levelnya biasa saja seperti kita, nggak bisa milih. Tapi bagi jiwa-jiwa yang khusus, yang punya nilai luar biasa besar, mereka memilih untuk masuk kemana. Ada juga yang diberikan otoritas untuk memilihkan jiwa yang lain untuk masuk ke situ. Nah, berhubung kita nggak bisa atau nggak punya kualitas seperti itu, ya sudah, kita terima saja. Itu pun sudah luar biasa karena daftar antriannya di sana begitu panjangnya, panjang sekali. Dan yang kita temui pertama kali, terakhir kali di sana yang terakhir kali kita ketemu ya petugasnya itu. Petugas yang mengantarkan kita masuk ke lorong jalan cahaya. Bentuknya itu cahaya atau itu energi string, lorong energi untuk bisa masuk ke dalam tubuh si janin tadi. Nah, jiwa itu masuk tentunya alat-alatnya di dalam janin itu sudah komplit. Semua pusat energi atau cakranya itu sudah ada semua gitu. Yang pertama pastinya ada pusat energi dasar itu. Karena disitulah masuknya energi percikan cahaya Tuhan begitu. Dia masuk, kemudian membentuk pusat energi dasar yang kedua, itu ada di dada begitu. Dan selanjutnya, panjang sekali penjelasannya. Nah, kesadaran kita, apa yang terjadi ketika masuk ke janin itu awalnya nggak sadar apa-apa. Ada orang yang sadarnya luar biasa, itu ketika sudah lahir. Itu pun tidak detail juga ketika ditanya sudah besar, apa yang terjadi dengan dirimu ketika lahir gitu. Ya dia nggak tahu. Ada yang tahu, ada yang sadar itu dari pertama dia ditaruh di dalam janin sampai dia keluar menjadi manusia, tentunya sebelum pikirannya berkembang ya, itu dia sadar. Ada juga yang seperti itu. Dan ketika dia di dalam perut menjadi dari janin itu tadi, di bayi itu tadi, dari janin kemudian menjadi bayi, dia pasti dengar, dia merekam apa yang ada di sekitarnya. Itu kesadaran jiwa yang dulu dari sana, dari tempat penungguan atau di akhirat sana gitu. Itu kadang-kadang
tidak terbawa sepenuhnya atau tidak teringat sepenuhnya. Jadi ketika lahir, ya here I am. Saya orang yang baru, manusia yang baru, jiwa yang lama tapi hidup kembali, hidup lagi di dunia, di dimensi ini menjadi manusia tepatnya. Nah, tapi bila yang begitu lahir dia sadar kembali, nah itu luar biasa sekali. Yang menyadarkan pertama kali itu adalah percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Saya punya pengalaman, ya oke lah. Saya cerita pengalaman saya sedikit ketika menjadi janin. Itu antara kesadaran yang lama, informasi-informasi jiwa yang lama dengan informasi-informasi jiwa yang baru. Yang baru ini kan sudah dapat juga ini ya. Dan begitu otak itu terbentuk sempurna menjadi anak ketika anak bayi gitu ya. Apalagi sudah dipintarkan jadi manusia, itu jadi orang dewasa itu bisa hilang semuanya. Harus diregresi, harus dimasukkan ke kesadaran jiwa. Itu pun tidak semua orang bisa begitu. Oke, saya cerita. Ketika di dalam perut ibu saya waktu itu antara kesadaran atau informasi jiwa yang lama, memori-memori itu masih ada, masih teringat begitu, bercampur dengan memori-memori baru. Saya didoakan, saya diajak bicara dengan ibu saya, dengan bapak saya, itu ada. Saya juga bisa dengar suara-suara sekitar. Kemudian kadang-kadang juga bisa mendengar orang tua saya berbicara, bapak saya ngajikan saya, ibu saya sering ngajak bicara, sering memanjakan saya, ngajak ngobrol, pergi ke sana ke sini begitu, dengar selalu begitu. Itulah makanya ketika punya anak yang masih ada dalam kandungan, masih dalam perut, belum lahir, selalulah berkata-kata yang baik, karena sebetulnya si jiwa itu juga dengar begitu. Nah, itu antara memori yang lama yang sudah ada dari bawaan jiwa dengan memori yang baru itu bercampur begitu. Terus bercampur menjadi semakin banyak campurannya ketika otak itu semakin terbentuk begitu. Sistem pikiran itu semakin terbentuk begitu. Dan ketika lahir pertama kali, ketika melihat dunia pertama kali, itu biasanya memori jiwa, bawaannya jiwa ini aslinya itu nggak ke ini sama sekali. Sudah bisa dikatakan tertimbun dengan memori yang baru. Dan itu seperti diformat ulang, hilang gitu. Hanya bisa dipulihkan di orang-orang tertentu begitu. Nah, ketika lahir yang yang terjadi itu ada waktu, kalau saya pribadi itu ada kayak cahaya begitu dan ada yang bicara begitu. Bisa jadi yang saya dengar itu suara dari ibu saya dengar tangisannya. Kemudian saya dengar juga suaranya bapak saya, azannya dia saya dengar. Kemudian ada suster-suster juga saya dengar begitu. Tapi ada suara yang lain juga yang dia bilang, saya hadir bersamamu begitu. Nah, itulah kalau saya pribadi memaknainya, karena dia selalu hadir sampai saat ini, itulah percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Itulah kesadaran Tuhan di dalam diri. Itulah navigator kita. Anda juga punya navigator di dalam diri gitu. Nah, bersama dia juga lah kita hidup begitu. Dan dia yang mengingatkan saya selalu bahwa ada dia yang membawa kesadaran ketuhanan begitu. Ya kadang bisa ingat, kadang tidak. Kadang harus diingatkan melalui peristiwa, kadang langsung ingat. Manusiawi kalau sering khilafnya jadi nggak ingat begitu. Jadi sebetulnya kita itu sudah tahu seperti apa sih hidupnya, seperti apa sih jalan hidupnya, jiwanya yang tahu ya, pikirannya enggak. Jadi kalau pakai kesadaran logika, omongan saya ini jadi agak-agak ngawur begitu. Tapi kalau pakai kesadaran jiwa,
Ya memang seperti itulah yang terjadi. Kita ditunjukkan seperti apa hidup kita saat ini. Apakah bisa milih? Apakah bisa kalau ada hidup yang nggak enak bisa diedit sedikit gitu? Oh, nggak bisa juga. Karena kita bukan berlaku sebagai programmer dan yang menunjukkan kita kepada jiwa itu juga bukan punya bukan administrator, dia hanya sekedar menunjukkan video itu begitu. Tapi kita juga diberi kehendak bebas yang bisa kita pergunakan. Kemudian kita juga diperlengkapi dengan percikan cahaya Tuhan atau navigator hidup. Nah, itulah yang membuat hidup kita akan menjadi sangat fluid, sangat cair, bisa ke kiri, ke kanan, bisa ke atas, ke bawah. Kalau ikut kata navigator terus, jalannya mesti enak. Lewat jalan nggak enak pun kita diiem-iemi atau ditenangkan begitu oleh dia begitu. Nah, Sobat RTD, apa sudah sadar akan hal itu? Sobat RTD, apakah sudah mencoba masuk pada ketenangan jiwa sehingga bisa bicara dengan navigatornya? Jika belum, relaksasi energi dulu yuk. Nikmati suasana, enakan fisiknya, atur nafas, ucapkan pinnya, rileks, tenang, damai. Masuklah dalam kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa sadar ada navigator di sana yang menunggu. Ada navigator di sana yang bisa diajak bicara. Ada navigator di sana yang akan memandu, melatih, membuat kita menjadi bisa. Dan dia juga akan menolong kita melewati semua hal yang terjadi pada kehidupan ini. Sekarang ini navigator menunggumu, menunggu Anda, menunggu kita semua. Say hello kepadanya. Dia adalah wakil dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau di smartphone, dialah chip atau SIM card di handphone kita itu untuk bisa terkoneksi kepada Tuhan. Karena dia membawa sifat-sifat ilahiyah, dibilang juga ada Tuhan di dalam diri kita. Ada bagian dari Tuhan di dalam diri kita. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita. Kalau menurut bahasa saya, dia navigator. Dia navigator saya, dia navigator Sobat RTD juga. Yuk dihubungi yuk. Supaya perjalanan hidupnya jadi makin menyenangkan. Karena ada dia selalu. Dia yang menunggu. Dia yang melatih, dia yang menemani, dia menjadi sahabat sejati kita. Jangan lupa ya, sapa navigator. Oke, begitu dulu sharing saya kali ini. Jangan lupa please like, komen, subscribe, dan share video-video saya. Beri masukan juga, sharing juga di kolom komentar mengenai tema kali ini ya. Atau ada tema lain yang ingin saya sharingkan, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke, begitu dulu. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.